Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita harus kemudian mengulang-ulang terus tentang yang namanya mega project? Karena saudara, waktu-waktu yang hari-hari ini kita sedang lalui adalah waktu-waktu yang saya boleh katakan adalah waktu di injury time. Di mana saudara dan saya hari-hari ini dan kita lihat keadaan dunia yang terjadi sekarang ini adalah menandakan bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Amin. Saya minggu yang lalu baru pulang dari Sydney. Saya ada 2 minggu di sana melayani di gereja B Sydney. Dan mestinya hari ini saya tidak melayani di sini karena mestinya kesehatan saya ini agak sedikit terganggu. Karena di sana itu dinginnya juga luar biasa. Dan teman-teman saya di Sydney berkata bahwa dingin kali ini yang di Sydney itu melebihi daripada dingin yang biasanya. Saudara, waktu saya di sana itu, dingin itu memang kadang-kadang kalau orang saudara ke Australia kemudian berkata kalau dingin itu yang ekstrim kalau ada angin. Tapi kali ini Bapak Ibu Saudara tidak ada angin. Tapi yang saya rasakan dingin itu menusuk sampai tulang. Nah, saya bicara kepada beberapa teman, kepada Pak Tanto, kepada Cilani. Mereka bilang ini tanda-tanda sudah laule. Itu bahasa Ibrani laule, saudara. Kalau sudah laule berarti saudara, berarti mesti sadar diri saudara ya. Nah saudara, saya berkata boleh kita badan kita laule. Tapi semangat kita tidak boleh laule. Amin. Artinya semangat kita ini harus tetap berkobar-kobar dengan Tuhan. Jadi walaupun dalam keadaan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan sulit, dalam keadaan saudara keadaan terpuruk, saudara harus tetap semangat. Nah, pada waktu saya di Australia itu, saudara, waktu saya di Sydney, saya naik hari Minggu begini, saudara, saya naik train menuju ke gereja kita yang ada di City, perjalanan kurang lebih dengan adanya sekarang dulu pakai bus itu dari tempat saya tinggal dari daerah City itu kurang lebih 1 jam. Dekat juga dengan tempat Pak Tanto dan Cilani. Tapi kemudian sekarang ini sudah ada kemudahan yang namanya ada metro. Ketika ada metro kurang lebih perjalanan kurang lebih ya sekitar 30-40 menit. Nah waktu di dalam metro saudara saya pakai jas saudara dan saya lihat banyak orang-orang saudara di situ melihat saya. Karena hari Minggu itu saudara jarang orang sana pakai jas. Kecuali hari biasa. Kalau hari biasa berarti mereka pakai jas karena mereka harus pergi kerja. Nah, mereka banyak melihat saya dan kemudian saya lihat ada yang tertawa-tertawa, melihat kepada saya dan kemudian saya lihat ada yang mereka yang sudah pakai baju warna-warni, mau santai saudara. Saudara dari situ waktu saya duduk, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mengasihani mereka. Karena sebenarnya mereka tidak tahu bahwa waktu Tuhan semakin hari semakin dekat dan kemudian mereka tidak waspada dan berjaga-jaga. Hari Minggu mereka menganggap hari yang biasa dan mereka tidak mau datang berbakti kepada Tuhan, tidak mau beribadah. Saya bilang Tuhan, saya mengasihani mereka biar Tuhan yang menyelamatkan setiap hidup mereka. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau hari ini saudara itu bisa melangkah di gereja di hari libur ini, kalau bukan roh Tuhan yang membimbing saudara dan saya, tidak mungkin kita ada di tempat ini, amin. Karena saudara saya percaya ada banyak godaan-godaan, hari Minggu mau ke puncak, mau jalan-jalan kemana. Saudara mungkin mempergunakan seperti itu. Tapi hari ini saudara ketika saudara ada di gereja, berarti saudara bukan saudara dan saya tujuannya nanti untuk mencari berkat. Tapi tujuan saudara dan saya, kita mau berbuat bakti kepada Bapa kita di sorga, amin. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Dengan kemudian kita memberikan persembahan, kita berikan perpuluhan. Kemudian seolah-olah kita berkata kalau kita berikan persembahan, kita berikan perpuluhan, Tuhan senang. Tidak, Tuhan tidak senang. Karena apa saudara? Yang senang itu adalah pendeta, yang senang adalah gereja. Tapi saudara dan saya, kenapa saya bilang Tuhan tidak senang? Karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Yang Tuhan cari hari ini Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yaitu bicara tentang hidup di dalam karakter Kristus. Karena apa yang Tuhan puji dalam hidup saudara dan saya bukan hari ini kekayaan kita. Karena kekayaan kita itu datangnya dari Dia. Dia yang memberkati kita.
Tapi kalau saudara dan saya hari ini hidup saleh, hidup jujur, saudara rajin, saudara murah hati, saudara rendah hati, itu Tuhan akan puji saudara. Karena saudara rendah hati, yang namanya kemudian saudara murah hati, itu tidak dapat yang dikatakan pemberian dari Tuhan, bukan. Itu adalah hasil penyangkalan diri saudara dan saya. Ketika saudara dan saya mematikan daging kita, maka yang keluar adalah karakter Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau bicara tentang iman dan karakter. Apa itu iman dan apa itu karakter? Supaya hari ini Bapak Ibu Saudara, kita jangan kemudian hanya puas dengan kemudian hari ini kita beriman. Iman tanpa karakter. Iman tidak akan pernah bisa kelihatan. Karena iman itu adalah fondasi, iman adalah dasar. Ketika saudara dan saya, kita kemudian berkata, aku mau ikut Tuhan, aku mau percaya Tuhan, aku mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti iman itu Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Amin. Mau saudara hari ini orang Katolik, mau Pantekosta, saudara mau Kristen, mau Advent, yang penting based on Christ, based on Jesus Christ, saudara percaya kepada Yesus, itu saudara berarti kita ini satu Tuhan, kita imannya kepada Yesus. Amin. Tapi saya lihat banyak orang cuma bicara iman saja kepada Yesus, tapi apa yang dia bangun di atas dasar iman itu, yang hari ini nanti kita akan lihat. Apa yang Tuhan minta ketika kita beriman, di atas iman itu kita bangun. Tadi saya katakan bahwa iman itu tidak kelihatan. Iman itu akan dibuktikan ketika ada masalah dan persoalan. Saya kadang-kadang sedih saudara, saya melihat begini. Ada saya lihat beberapa teman-teman, tidak di Jakarta sini, di tempat lain. Kalau di lain saya bilang di Jakarta. Itu kehebatan pendeta yang keliling. Ya kan, dia putar-putar, dia dapat di sana, dia pindah di sini, sini dia pindah ke sana. Saya coba perhatikan ada beberapa teman aktif di gereja. Seminggu datang di gereja berapa kali. Tapi saya lihat hidupnya itu hidup seperti poco-poco. Maju satu, mundur dua. Maju dua, mundur tiga. Putar-putar, kelihatan begitu. Kelihatan maju tapi gak maju-maju. Saya coba lihat dia saudara. Saya perhatikan dia. Saudara, saya lihat kenapa dia jadi seperti itu. Dengar firman Tuhan tidur. Dengar firman Tuhan tidur. Jadi waktu pendeta sudah mau doa firman. Enggak di sini saudara ya, jangan saudara tersinggung. Tapi kalau ada ya bertobat. Jadi saudara waktu mulai pendeta doa firman. Selesai doa firman, dia cabut kantong, makan permen. Ya kan? Biasa memang kalau firman itu adalah acara makan permen. Karena kalau nyanyi nanti permennya keluar. Ya kan, begitu dia makan permen, selesai makan permen, dia tidur. Untung gak keselak. Saya berdoa Tuhan gak sampai keselak gitu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita pendeta, kadang-kadang suara kita tiba-tiba naik, coba lihat kiri kanan. Jangan-jangan ada yang tidur. Amin. Dan yang luar biasa lagi saudara, saya ini suaranya keras begini, ada yang bisa tidur. Saya bilang ini kalau bukan setan tidak mungkin saudara. Makanya saya tahu di gereja itu banyak setan. Setan itu banyak di gereja. Karena setan itu coba nutup telinga saudara dan saya. Tapi saya berdoa hari ini Bapak Ibu Saudara jangan ada yang tertidur. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah kita lihat dulu saudara ketika saya katakan tadi kita ini orang beriman. Yohanes 17 ayat 9 sampai ayat 10. Yohanes 17 ayat 9 ayat 10 berkata begini. Ini perkataan Yesus. Yesus bilang begini. Aku berdoa untuk mereka. Mereka siapa? Yaitu saudara dan saya. Yang sudah beriman, yang sudah percaya dia. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Yesus tidak pernah berdoa untuk dunia karena dunia ini akan selesai. Makanya waktu iblis datang kepada Yesus tawarkan dunia. Yesus seolah-olah bilang begini, dunia mau tak hancurkan, kamu tawarkan sama saya. Dia tidak pernah berdoa untuk dunia, tapi dia bilang tetapi untuk mereka, yaitu saudara dan saya,
yang telah engkau Bapa berikan kepada Yesus. Saudara perhatikan, sebab mereka yaitu saudara dan saya adalah milik daripada Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita orang Kristen yang beriman kepada Yesus, kita harus bangga karena kita adalah milik daripada Dia. Kalau kita milik daripada Dia, Dia yang jaga hidup saudara dan saya. Kalau saudara punya mobil, tidak ada mobil yang jaga saudara. Saudara yang jaga mobil saudara kan. Apalagi mobil baru saudara cuci sendiri, kemudian kasih ini lagi. Saudara rawat itu seperti itu. Kira-kira Tuhan pun buat kita seperti itu. Ayat yang ke-10 kemudian dia berkata, ayat 10, dan segala milikku, milik daripada Yesus adalah milik daripada Bapa, adalah milik daripada Yesus. Dan milikmu, milik Bapa adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Oleh ketika saudara dan saya, waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka otomatis iman itu sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara dan saya hari ini, jangan lagi bingung aku orang beriman atau tidak. Karena kita waktu percaya Yesus, kita adalah orang yang beriman. That's it, selesai situ. Iman itu tidak kelihatan. Fondasi rumah tidak pernah kelihatan. Hari ini yang kita kelihatan apa Bapak Ibu Saudara? Ini yang problem, ini yang masalah. Banyak orang Kristen, dia beriman saudara, tapi yang dia bangun di atas imannya itu adalah karunia, mujizat, berkat. Sehingga ketika masalah dan persoalan datang Bapak Ibu Saudara, rumah itu menjadi hancur. Tapi yang Tuhan minta hari ini Bapak Ibu Saudara, kita yang ada di gereja ini, iman kita kepada Yesus yang kita bangun di atas iman itu adalah karakter Kristus. Amin. Jadi saudara dan saya hari ini kita beriman kepada Tuhan, tapi kemudian yang dibangun atas hidup saudara dan saya bukan karunia, bukan berkat, tapi yang kita bangun adalah karakter Kristus ada dalam hidup kita. 1 Timotius 1 ayat yang kelima. 1 Timotius 1 ayat yang kelima. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dan saya kita beriman kepada Kristus, yang orang beriman dia harus siap untuk namanya mengalami teguran daripada Tuhan. Amin. Teguran itu gak enak. Gak ada teguran gak enak. Yang bilang teguran enak. Teguran itu gak enak. Teguran itu mengoreksi. Tapi firman Tuhan katakan, tujuan daripada nasihat daripada saudara, teguran itu adalah untuk kasih. Nah itulah sebabnya kemudian pagi hari ini saya tidak punya banyak waktu yang panjang. Saudara, saya kemudian mengangkat yang ada 2 poin yang besar yang saya mau bicara pada pagi hari ini. Yaitu ketika iman saudara dan saya kemudian kita bangun yang namanya karakter. Yang pertama adalah bicara tentang ketulusan. Sekarang udah gak banyak orang yang tulus. Orang melayani semua tidak tulus. Orang isi konten pengajaran Alkitab di YouTube, di Instagram, di TikTok, tujuannya cuma cari duit. Tidak dengan yang tulus saudara. Kalau ketulusan itu bagi dunia adalah kebodohan. Orang yang tulus itu saudara adalah orang yang siap rugi. Karena saya lihat hari-hari ini saudara, banyak di dalam penggembalaan, dalam banyak gereja-gereja Tuhan, lebih banyak orang mencari kepopuleran daripada sebuah kerendahan hati. Itulah sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara, iman yang kita bangun di atas dasar daripada Tuhan, itu harus ada di dalam sebuah ketulusan. Melayani itu harus melayani dengan ketulusan. Saudara dan saya dipanggil sama Tuhan hari ini untuk menjadi orang percaya. Untuk kita hidup dalam sebuah ketulusan. Suami tulus sama istri, istri tulus sama suami, anak tulus sama orang tua tulus sama anak. Artinya orang yang hidup dalam ketulusan, dia tidak punya sesuatu yang dalam tanda kutip untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Karena orang hidup dalam ketulusan adalah orang yang tidak ingin dihormati dan dihargai. Dianggap sampah pun tidak masalah.
Ada seorang penginjil yang besar di abad 19 yang bernama Henry Morrison. Saya membaca kisah dia. Henry Morrison ini saudara 40 tahun dia melayani di Afrika. Dia memenangkan banyak suku-suku di Afrika percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia pergi dengan istrinya. Dan setelah 40 tahun dia misi di Afrika, dia pulang ke Amerika. Naik kapal. Ketika dia mau sampai di pelabuhan New York, dia berkata kepada istrinya, karena dia lihat di pelabuhan itu begitu rame. Orang lagi nunggu semua saudara. Itu pelabuhan itu begitu, pokoknya full semua dengan orang-orang. Henry Morrison berkata kepada istrinya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan menghargai 40 tahun apa yang kita kerjakan di Afrika. Lihat orang-orang begitu banyak menyambut kita. Tapi saudara begitu kapal merapat, baru dia sadar ternyata di kapal itu ada Theodore Roosevelt, Presiden Amerika. Ternyata yang disambut bukan Henry Morrison, tapi yang disambut adalah Theodore Roosevelt. Begitu dia turun dari kapal dia kecewa. Dia bilang, kenapa Tuhan tidak menghargai apa yang kita kerjakan hari ini? 40 tahun dia ngomel sama istrinya. Istrinya cuma berkata, tenang. Sudahlah, enggak apa-apa. Kita enggak dihargai tidak masalah. Kita melayani dengan tulus. Dia kecewa saudara. Ketika dia kecewa kemudian istrinya berkata, kamu tanya sama Tuhan. Kamu doa tanya sama Tuhan. Akhirnya Henry Morrison kemudian masuk ke dalam kamar, dia berdoa. Selesai dia berdoa, kemudian waktu dia keluar, dia ketawa-ketawa. Istrinya bertanya kepada dia, kenapa kamu tertawa? Tuhan sudah kasih jawaban sama saya. Terus apa jawaban Tuhan? Tuhan bilang, nak, kamu belum pulang. Kamu masih mengembara. Kamu akan kusambut kalau kamu sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Kalau kamu pulang ke rumah Bapa di surga, ada malaikat yang akan kusiapkan menyambut kamu. Karena kamu belum pulang. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak dihargai di dunia ini, karena saudara dan saya belum pulang ke rumah Bapa di sorga. Kalau saudara masih tersinggung, saudara kemudian merasa tidak dihargai, tidak dihormati orang, datang sama saya. Saya akan doa pelepasan, supaya Tuhan ambil nafas saudara. Saudara pulang ke rumah Bapa di sorga dan saudara akan lihat bagaimana malaikat Tuhan menyambut hidup saudara dan saya. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita yang ada di gereja base ini Bapak Ibu Saudara, kita mau kemana-mana kita tidak disambut, kita tidak dihargai, kita tidak dihormati. Bagi saya no problem. Saya mau makan di warteg. Saya pergi ke Sydney, ditanya ada yang jemput? Nggak ada. Pak, biasa pendeta itu banyak yang jemput. Saya bilang saya siap. Ada teman saya namanya Opal. Opal itu saudara kartu tape. Naik kereta, naik bis, saya biasa. Tapi saudara akhirnya ada teman sana yang berkata, oh saya mau antar Pak Tanto dan Cilani ke berangkat, saya yang jemput, puji Tuhan. Saudara bagi kita hari ini, kita melayani itu bukan karena untuk dihargai. Tapi kita melayani karena kita mau melayani Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya mau khotbah 2 orang, 3 orang, 1.000 orang, 10.000 orang, saya khotbah tetap sama. Orang tidak mau bertobat, saya yang bertobat. Itu luar biasa. Jadi kita khotbah untuk diri kita sendiri, kita bertobat sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, saudara tidak mau bertobat, itu urusan saudara. Tapi saya pasti bertobat karena khotbah saya. Amin. Saudara lihat 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara bukan cuma kemudian iman saudara jaga terus, tapi kemudian dikatakan iman itu harus ditambahkan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, iman kita yang sudah ada, yang adalah fondasi saudara, yang adalah dasar. Saudara lihat, dia bilang iman kita tambahkan dengan kebajikan. Kebajikan itu saudara perbuatan baik. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Terus kemudian. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri.
kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Dan sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara dan saya cuma berdasarkan iman, kemudian kita bangun dengan namanya mujizat, kita bangun dengan namanya karunia, kita tidak bangun dengan namanya saudara yang namanya karakter, maka kita akan menjadi Kristen agamawi. Amin. Tapi kalau saudara dan saya hari ini kita bangun apa yang ditulis saudara oleh Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 1 ini saudara, bahwa yang kita bangun adalah karakter Kristus ada dalam hidup saudara dan saya. Saya jamin Bapak Ibu Saudara, ketika ada masalah dan persoalan, saudara akan menghadapi dengan karakter Kristus. Ketika saudara akan berhadapan dengan orang yang garang, saudara pakai hari Kamis yang namanya sabar. Saudara ketemu dengan orang yang sombong, saudara akan pakai dengan karakter Kristus yang hari Minggu rendah hati. Luar biasa. Dan saya jamin Bapak Ibu Saudara, ketika Anda dan saya melakukan seperti itu, hidup dalam sebuah ketulusan, di mana itu kita bangun di atas dasar iman kita, maka Tuhan pasti akan menyertai hidup saudara dan saya. Dalam keadaan sulit seperti ini pun sama. Saudara yang dikasih Tuhan, orang tanya sama saya bukan membanggakan pekerjaan saya. Saya ada usaha. Saudara, kita melayani juga di gereja ini. 60% hamba-hamba Tuhan kita yang melayani ini kita tidak dapat. Ini saya bukan berkeluh kesah loh. Ya. Saya tidak berkeluh kesah sama saudara, tapi saya memotivasi bahwa Tuhan titipkan gereja ini kepada saudara dan saya. Ayo kita atur gereja ini dengan baik. Kita cari jiwa banyak-banyak, kita bawa selamatkan jiwa-jiwa itu untuk Tuhan. Memang saudara, banyak orang bilang begini, gereja best, sangkal diri pikul salib. Kita ketemu ada satu teman kita, seorang pengusaha di Jakarta ini. Dulu pernah di gereja ini, sekarang sudah enggak. Dia bilang sama saya ketemu, masih sangkal diri dan pikul salib. Saya dengar kadang-kadang saya bilang, Tuhan, biar Tuhan ampuni dia. Dia masih menghina saudara. Dia bilang, Pak, sudah enggak masanya sangkal diri dan pikul salib. Yang hari ini harus bukan sangkal diri tapi pikul berkat. Saya bilang, karena kamu pikul berkat sampai di San Diego, kamu pikul berkat terus. Saudara, saya lihat banyak orang tanya, Pak Roy usaha, saya ada usaha. Usaha itu saudara, saya pakai untuk membiayai istri anak-anak saya. Hidup saya saudara. Ya kadang-kadang pelayanan juga kita harus ini, tiket kita bayar sendiri. Tapi saudara, saya memberitahukan saudara, ketika saya pakai yang namanya karakter Kristus di dalam pekerjaan saya, sampai hari ini saudara, saya tidak pernah usaha saya yang namanya promosi. Karena saya melakukan karakter Kristus. Saya melayani customer saya dengan hati yang tulus, dengan rendah hati. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, orang mau kirim barang sama saya kerja logistik. Pak Roy ini boleh gak saya kasih free? Saya kasih free saudara. Free ya Pak? Soalnya orang kalau free pasti suka. Semua free suka. Iya kan? Ini kan, tapi mereka karena syarat dan ketentuan berlaku. Iya kan? Dipancing saudara kan? Gratis. Buy one get one free. Semua orang maunya free saudara. Tapi keselamatan yang gratis seringkali disia-siakan sama manusia. Dan sampai hari ini saudara, ketika saya melayani dalam keadaan sulit seperti ini pun, saya tetap melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Saudara lakukan itu di dalam usaha pekerjaan saudara, dalam kehidupan saudara dan saya sehari-hari. Saya percaya saudara tidak akan pernah kekurangan. Karena janji Tuhan, dan saya selalu berkata, saya bilang begini, saya suka lihat iman daripada jemaat itu bertumbuh. Itu waktu dalam keadaan sulit.
Kalau dalam keadaan senang saya tidak bisa lihat iman saudara. Tapi kalau dalam keadaan susah, saya bisa lihat iman saudara. Ini kan lagi susah semua toh. Ini wajah-wajah susah kok. Susah semua dapat, ini kan kelihatan susah semua. Tapi saudara gak usah takut, janji Tuhan. Kalau kita dalam keadaan sulit, kalau kita tetap melekat dengan Dia, janji Tuhan. Tuhan akan memberkati hidup saudara dan saya. Penyertaan Tuhan pasti akan nyata. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara lihat, kenapa sorga memilih seorang pribadi pria yang bernama Yusuf? Kenapa Yusuf dipilih Tuhan untuk kemudian Yesus ada di tengah-tengah Yusuf dan Maria? Karena apa yang dilihat dari sorga bukan ketampanan, bukan kehebatan, bukan jabatan, bukan kekayaan. Tapi apa yang lihat dari sorga, dia melihat karakter daripada Yusuf. Dikatakan Yusuf seorang pria yang tulus hati. Dia tulus hatinya dan dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin kita dengan Tuhan, kita masih ada sesuatu yang namanya kelihatan kita mulai ada politik dengan Tuhan. Tuhan minta pada pagi hari ini, kalau dengan Tuhan jangan banyak politik. Dengan Tuhan itu dengan hati yang tulus. Saya cerita juga saudara. Ada satu anak muda, dia mau ikut pilkada. Dia datang sama saya, Om Roy, tolong doakan saya. Saya mau ikut pilkada. Oh ya? Terus akhirnya ada Pak Fengki juga. Saya bilang sama Pak Fengki, ayo Pak Fengki kita doakan. Dia ini mau ikut pilkada. Saudara saya lihat, semua ibadah dia ikut. Hari biasa, worship night dia ikut. Komsel semua dia ikut. Dia wanita saudara. Sampai mau ibadah pria pun kalau boleh dia ikut. Dia ikut terus saudara, ikut terus. Saudara dan Tuhan jawab. Dia lolos, terpilih jadi anggota dewan. Semenjak itu dia katakan say goodbye sama Tuhan. Saya tidak pernah lihat di gereja lagi. Saya bilang luar biasa. Saudara saya mau kasih tahu, apa Tuhan tidak tahu bahwa dia akan buat seperti itu? Tuhan tahu loh. Makanya saudara kalau saya dan saudara itu dengan Tuhan, itu jangan banyak politik. Saya kadang-kadang saudara diperintahkan Pak Fengki, kayak hari ini, kamu layani Jakarta. Saya bilang aduh saya lagi gak enak badan, suara saya habis. Tapi ya saya bilang ya saya ikut saja. Saya bilang Tuhan saya kan lagi sakit. Tapi waktu saya ngomong begitu, seperti ada Roh Kudus bilang kamu politik kamu. Saudara saya kadang-kadang, apa nama orang Jakarta bilang paisengki gitu ya. Saya saudara sampai malu. Saudara kalau sama Tuhan kita itu ketulusan. Tuhan itu tahu hati kita. Jadi yang Tuhan minta hari ini saudara hati tulus. Sama seperti Yusuf. Kalau kita punya hati tulus sama istri sama. Saya saudara Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih karunia saya itu bisa melihat sesuatu di dalam hidup saudara. Satu kali ada satu teman saya hamba Tuhan. Saya bilang, kamu tugas di sini. Dia bilang, oh Pak Roy saya gak bisa, saya begini. Waktu dia ngomong, saya lihat seperti film. Oh dia ada mau lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Saya bilang begini sama dia, kamu kan mau pulang, kamu mau bikin ini, bikin ini, mukanya langsung merah. Berarti ketahuan toh. Saya bilang, saya kasih tahu kamu. Tadi waktu kamu ngomong, Tuhan kasih tunjuk saya seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya juga bisa baca pikiran saudara hari ini. Tuhan kasih karunia saya begitu. Ada yang saya lihat habis ini mau makan di mana. Mau ketemu sama siapa. Saya sudah baca nih. Tuhan kasih karunia membaca pikiran saudara. Ya kan? Tapi Tuhan bilang tunggu dulu. Saudara harus terima firman. Makan firman dulu baru makan makanan yang jasmani. Amin. Karena kalau saudara makan makanan jasmani saudara bisa nanti akan lapar. Tapi kalau saudara makan firman
saudara akan tetap kuat di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-22. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita kan sedang menghadap Allah. Makanya Tuhan minta kita itu harus dengan hati yang ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita, saudara dan saya, telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dan saya setiap minggu kita datang ke gereja, ini saudara dan saya waktu kita dengar firman, kita baca firman, kita sedang membersihkan hati saudara dan saya dari toksik-toksik, daripada racun-racun yang sedang meracuni hati saudara dan saya. Betul nggak? Jadi saudara pulang, saudara sama seperti cuci darah. Saudara sehat kembali. Nah, tapi banyak kemudian yang saya lihat, kenapa banyak orang Kristen di tengah minggu dia banyak masalah dan persoalan? Karena di tengah minggu nggak baca firman. Itulah Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan, tiap pagi itu harus baca firman Tuhan. Sebelum memulai kegiatan, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan membersihkan hidup saudara dan saya. Yang kedua, yang terakhir. Yang kedua, yang terakhir saudara, iman kita ini dan karakter itu pertama dibangun atas dasar ketulusan. Yang kedua, Tuhan minta itu kita hidup rukun dan damai. Kita kan seringkali kan, saya tahu ini pikiran saudara ini ada tunggakan utang, ada mau bayar ini, ada mau bayar ini. Saudara berarti saudara, saya lihat itu memang banyak yang keluar rupiah-rupiah nih dari pikiran. Berarti kan berkat. Berkat saudara, cari berkat. Bagaimana saudara datang di tempat ini supaya saudara diberkati, saya bilang tidak salah. Janji Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Tapi kuncinya ini saudara lihat ya. Saudara dan saya hari ini kita banyak kali mengejar berkat, tapi kita lupa yang harus kita kejar adalah hidup rukun dan damai. Saudara, kata rukun dan damai itu bukan tidak ada masalah. Oleh karena ada masalah, maka terciptalah rukun dan damai. Saudara paham ini kan? Gak ada saudara bilang begini, Tuhan aku mau hidup rukun dan damai. Berarti ada masalah. Ada konflik. Rumah tangga pun sama. Suami istri pun sama. Kadang-kadang kita ribut dan bertengkar. Masalah dapur saudara. Saya tahu saudara ini inflasi lagi tinggi. Kadang-kadang kode-kode daripada istri. Istri saya kadang-kadang kode begini. Ini sign-sign dari istri, hai pria-pria, punyalah kepekaan. Istri saya bilang begini, dia kadang-kadang lagi ngobrol, gile katanya. Belanja sekarang 2 juta, gak dapat apa-apa. Saya udah tahu nih kode nih. Ini kan mesti BLT, mesti cair, ya kan? Bantuan langsung tunai ini mesti cepat diluncurkan. Gile ya, sekarang itu dulu kita 2 juta, kita belanja ke pasar bisa bawa 1 gerobak. Sekarang kita 2 juta, kita bawa 1 keranjang pun nggak full isinya. Dia ngomong ulang-ulang saudara. Saya langsung tanya, maksud lo? Ya kan? Maksud lo? Masa lo nggak tahu? Katanya, seperti itu. Saudara, saya kasih tahu, kita itu saudara seringkali kita kemudian cuma fokus kepada berkat, tapi kita lupa. Makanya Mazmur 133 saudara perhatikan baik-baik. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Pertama kuncinya saudara diam bersama dengan rukun. Ayat yang kedua kemudian dia berkata, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Terus seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Saudara perhatikan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan.
Saudara, kalau kita putar ayat ini, kalau kita kemudian berkat Tuhan akan mengejar hidup saudara dan saya, kalau kita hidup rukun dan damai. Saya lihat suami istri banyak seperti film Tom and Jerry. Ya kan? Istri ngomong begini, suami begini. Tiap hari saudara. Perang dunia ketiga. Ribut sana, ribut sini. Saya bersyukur saudara. Istri saya itu adalah istri pendiam. Tapi orang bilang silent killer. Diam dia saudara. Saya banyak teman saya bilang begini. Pak Roy ini kan suka banyak ngomong. Tapi istri bapak pendiam. Saya bilang kamu tanya sama istri saya di rumah tuh pendiam. Karena apa? Saya ngomong sama dia diam. Dia nggak jawab. Saya mau ngomong sama tembok, akhirnya saya ikut diam juga. Tapi saya belajar saudara. Saya bilang Tuhan, kalau saya hidup rukun dan damai, maka berkat Tuhan pasti akan turun. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah minta-minta. 20 tahun saya melayani saudara di gereja ini dari awal sampai sekarang. Saya tidak pernah minta-minta. Anak saya sekolahnya bagus semua. Saya pokoknya hidupnya enak, kesehatannya luar biasa. Karena saya tahu ada pemeliharaan Tuhan. Saya jaga hidup rukun dan damai. Satu ayat terakhir Matius 5 ayat 9. Sambil Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Saya undang para pemain musik maju ke depan. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara dan saya, Tuhan utus kita hari ini, saudara dan saya akan menjadi pembawa damai. Duta-duta damai, duta-duta kerajaan Allah. Sehingga dimanapun kita pergi dan berada, orang akan menikmati kedamaian melalui hidup saudara dan saya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.